Halo teman-teman, pernah kepikiran nggak sih saat kita membuka atau balik halaman buku, sebenarnya kita melakukan konsep geometri transformasi, tepatnya konsep rotasi atau putaran setengah lingkaran. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu ingat kembali apa itu transformasi geometri, yaitu cara untuk memindahkan atau mengubah posisi suatu bangun tanpa mengubah bentuk maupun ukurannya. Yang punya 4 jenis utama, yakni translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau putaran, dan dilatasi yang bisa berupa perbesaran atau pengecilan. Pada kali ini, kita akan fokus membahas di bagian rotasi, khususnya rotasi 180 derajat atau bisa disebut juga dengan putaran setengah lingkaran. Rotasi adalah perputaran suatu bangun terhadap titik pusat tertentu dengan sudut tertentu. Nah, dalam hal ini kita punya sudutnya 180 derajat. Maka rotasi yang terjadi bisa disebut sebagai putaran setengah lingkaran. Contoh penerapannya, kalau kita punya titik biru T, X, Y, setelah diputar sebesar 180 derajat terhadap titik pusat P yang putih, maka posisinya berubah menjadi T aksen min X, min Y. Artinya titik itu berputar setengah lingkaran dan berpindah ke sisi yang berlawanan. Nah, rotasi ini tidak hanya ada di atas kertas, tapi juga bisa ditemukan di dunia nyata. Salah satunya saat kita membalik halaman buku. Nah, sekarang bayangin kita lagi pegang sebuah buku yang dibuka. Saat kita balik satu halaman dari kiri ke kanan, halaman tersebut berputar di sekitar sumbu vertikal tepi buku. Sumbu inilah yang menjadi titik pusat rotasi. Nah, kenapa sih sebenarnya bisa disebut sebagai putaran setengah lingkaran saat kita membalik halaman buku? Itu karena jika titik T diputar setengah lingkaran terhadap titik P sebagai pusatnya, maka TP akan sama dengan T aksen P, yang dimana halaman buku itu kan setiap lembarnya punya ukuran yang sama dimensinya. Nah, sehingga kita bisa anggap P atau pusat rotasi itu sebagai pangkal halaman buku dan T serta T aksen adalah ujung-ujung halaman buku tersebut. Sehingga nantinya kita bisa pastikan bahwa T ke P, yaitu dari ujung buku ke pangkal halaman buku, akan punya jarak yang sama dengan pangkal buku tersebut ke ujung halaman yang berada di sebelahnya, atau bisa dibilang sebagai T aksen. Kemudian kita bisa menggunakan informasi yang sudah kita dapat tadi untuk menemukan teorema 3.1, yaitu setengah putaran merupakan involusi, yang artinya fungsi yang merupakan inversi sendiri. Nah, pada saat kita membalik T sehingga menjadi T aksen, itu kan kita melakukan rotasi setengah putaran. Lalu, pada saat kita membalik T aksen ke T atau alias inverse dari rotasi setengah putaran yang tadi sudah kita lakukan, maka rotasi setengah putaran T aksen hingga T artinya dia akan berakhir di titik yang sama, alias inverse dari rotasi setengah putaran tersebut merupakan rotasi setengah putaran itu sendiri. Kemudian, hasil rotasi 180 derajat tadi memiliki kemiripan dengan refleksi terhadap titik pusat. Nah, saat kita membalik halaman, sisi depan halaman berubah menjadi sisi belakang, mirip seperti gambar yang dipantulkan cermin. Kalau kita lihat dari atas, posisi titik-titik pada halaman setelah dibalik akan berada di posisi yang berlawanan arah, seolah-olah terpantul melalui garis tengah buku. Jadi, bisa dikatakan bahwa membalik halaman ini merupakan kombinasi visual dari rotasi dan refleksi yang berjalan secara bersamaan. Nah, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa rotasi setengah lingkaran adalah transformasi yang memutar suatu bangun ke posisi berlawanan tanpa mengubah bentuk dan ukuran. Lalu membalik halaman buku adalah contoh nyata dari rotasi setengah putaran dengan sumbu rotasi berada di tepi halamannya. Serta hasil dari rotasi ini juga dapat dianggap sebagai refleksi terhadap titik pusat. Nah, dengan memahami hal ini, kita bisa melihat bahwa konsep matematika tidak hanya ada di atas kertas, tapi juga hadir dalam aktivitas sehari-hari.